Baik, anak-anak sudah masuk semuanya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Sebelum pembelajaran, Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya. Mas Zainuddin, Nofalika, hadir Bu. Ayu Mafiro, hadir Bu. Herlin, hadir Bu. Syahrani, hadir Bu. Lutful, Sirin, hadir Bu. Astri, Putri, Alia, hadir Bu. Jana, hadir Bu. Zahra, hadir Bu. Naili, hadir Bu. Witu, hadir Bu. Faris, hadir Bu. Abdul, hadir. Nabila, hadir Bu. Naila, hadir Bu. Ayu Rizka, hadir. Octavia, hadir Bu. Baik anak-anak, terima kasih atas kehadiran kalian di pagi hari ini. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah pada sarapan belum nih? Udah. Tapi kok pada lemes banget ya? Gimana kalau kita melakukan peregangan biar gak ngantuk dan tetap semangat untuk pembelajaran? Kita angkat tangannya, kita kayak gini, terus tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Oke, terima kasih. Udah gak ngantuk kan? Udah. Untuk selanjutnya coba cek sekeliling kalian masih ada sampah apa enggak? Atau plastik atau apa bisa dibuang terlebih dahulu. Udah bersih semuanya? Udah. Oke. Selanjutnya untuk pembelajaran hari ini, nanti Ibu akan memberikan suatu permasalahan kepada kalian yang akan diselesaikan secara individu, lalu nanti akan dipresentasikan. Namun sebelum kalian mempresentasikan, kalian nanti akan berdiskusi dengan teman sebelah kalian, berpasangan ya teman-teman, anak-anak. Maaf. Selanjutnya materi pada hari ini yaitu garis simbol lingkaran. Sebelum masuk ke garis simbol lingkaran, Ibu pengen tahu nih, masih ada yang ingat gak lingkaran itu apa? Lingkaran itu bulat Bu. Ya. Lingkaran itu begini Bu. Oh, lingkaran begini. Ada yang bisa lagi? Nah, Ibu, lingkaran adalah gabungan dari titik-titik yang berjarak sama dari satu titik pusat. Ya betul, baik, betul sekali anak-anak. Terima kasih atas jawabannya. Jadi lingkaran itu gabungan dari beberapa titik yang berjarak sama dari satu titik. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang garis, yaitu tentang garis yang menyinggung lingkaran di satu titik saja, yaitu dinamakan garis simbol lingkaran. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat berkolaborasi dalam menjelaskan pengertian garis simbol lingkaran dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat berkomunikasi dan memahami sifat-sifat garis simbol lingkaran dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat bernalur kritis dan menentukan posisi garis terhadap lingkaran berdasarkan jarak titik pusat ke garis. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis secara mandiri sifat-sifat garis simbol lingkaran, baik garis simbol di titik luar dan dalam lingkaran. Yang kelima, peserta didik mampu mengevaluasi hasil diskusi yang telah dipresentasikan. Selanjutnya ada kesepakatan kelas. Yang pertama, datang ke kelas tepat waktu sesuai jam pelajaran. Yang kedua, menyiapkan perlengkapan belajar dan memastikan kelas dalam keadaan sudah bersih dan rapi sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, berdoa bersama sebelum kegiatan belajar dimulai. Yang keempat, tidak berbicara sendiri, bermain HP, atau melakukan aktivitas lain yang mengganggu. Yang kelima, aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, seperti bertanya, berdiskusi, memberikan pendapat. Yang keenam, menggunakan bahasa yang sopan kepada guru dan teman-teman. Apakah disepakati anak-anak? Sepakati.
Baik, tadi kan ibu udah bilang ya buat nanti ibu akan memberikan suatu permasalahan ke kalian secara individu lalu didiskusikan dan dipresentasikan. Nah, yang ibu maksud itu adalah model pembelajaran yang akan ibu bawa, yaitu pembelajaran TPS. TPS itu apa sih? TPS yaitu tim berpikir. Nanti itu kalian diberikan waktu untuk berpikir secara individu dan kalian berdiskusi dengan pasangan. Setelah berpikir, siswa berpasangan dengan teman sebangku untuk berdiskusi jawaban mereka. Ini yang hadir semua kan 16 anak. Berarti nanti pas ya untuk berpasangan dua-dua untuk berdiskusikan tentang permasalahan. Yang ketiga, share berbagi dengan kelas. Setiap pasangan kemudian membagikan hasil diskusi kepada seluruh kelas. Dan materi pada hari ini ada 4 poin. Yang pertama, konsep garis singgung lingkaran. Yang kedua, sifat-sifat garis singgung lingkaran. Ketiga, posisi garis singgung lingkaran. Dan keempat, nanti ada garis singgung persekutuan luar dan dalam lingkaran. Yang pertama, nanti kalian bisa mengeluarkan selembar kertas dulu untuk mengerjakan asesmen diagnostik kognitif. Baik, untuk waktunya 2 menit. Sudah semuanya? Sudah. Baik. Ibu ambil terlebih dahulu ya. Oke, dari hasil yang sudah kalian kerjakan, alhamdulillah ada beberapa yang sudah paham tentang garis singgung lingkaran dari penjelasan awal tadi sedikit. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Yang pertama, konsep garis singgung lingkaran. Garis yang melewati atau menyentuh sebuah lingkaran di satu titik disebut garis singgung. Ini bisa dilihat contohnya ya untuk garis yang melewatinya. Dan titik pada lingkaran yang dilewati oleh garis singgung disebut titik singgung. Nih, yang merah. Selanjutnya, ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke sebuah titik singgung juga merupakan jari-jari lingkaran. Jari-jari tersebut posisinya tegak lurus terhadap garis singgung yang bersangkutan. Sehingga diperoleh untuk pengertian garis singgung lingkaran adalah garis lurus yang hanya memotong lingkaran tepat pada satu titik. Titik potong antar garis singgung dan lingkaran disebut titik singgung. Garis singgung yang memiliki sifat khusus, yaitu selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran yang ditarik ke titik singgung. Selanjutnya ada sifat-sifat dari garis singgung lingkaran. Yang pertama, garis singgung lingkaran hanya melalui satu titik pada lingkaran. Dan yang kedua, garis singgung lingkaran tegak lurus terhadap jari-jari atau diameternya. Mungkin kalian masih bingung ya, ini gambar 1 dan 2 ini apa? Dan Ibu akan menjelaskan. Coba diamati pada gambar 1. Diketahui lingkaran O dengan titik K pada keliling lingkaran ini kan O. Ini titik K. Pada keliling lingkaran ada garis M yang menyinggung di lingkaran O di titik K dan tegak lurus dengan jari-jari OK. Garis M merupakan garis singgung. Jadi yang dinamakan garis singgung adalah seperti ini. Dan untuk gambar yang kedua, titik K terletak di luar lingkaran O. Dibuat garis P dan Q yang melalui titik K. Garis P menyinggung lingkaran O di titik L. Sedangkan garis Q menyinggung lingkaran O di titik M. Dalam hal ini, garis P dan Q merupakan garis singgung lingkaran. Selanjutnya ada posisi garis terhadap lingkaran, itu ada 3. Yang pertama, garis tidak memotong lingkaran. Dan yang kedua, garis melewati lingkaran di satu titik. Dan yang ketiga, garis memotong lingkaran di 2 titik. Selanjutnya ada contoh penerapan konsep garis singgung lingkaran. Pada rantai Hughes
membuat sepeda bergerak saat dikayuh. Coba perhatikan, pada sepeda ini ada beberapa komponen yang terlibat pada mekanik ini. Bisa dilihat? Dapatkah kamu mengaitkannya dengan konsep garis singgung? Nah, untuk kaitannya nih dengan persekutuan dalam itu garis singgung persekutuan dalam menyinggung dua lingkaran di sisi yang berbeda. Kalau yang dengan sepeda ini persekutuan luar, karena garis singgung persekutuan luar menyinggung dua lingkaran di satu sisi yang sama. Contohnya seperti pada rantai sepeda, seperti ini dan dengan gambar seperti ini. Oke, karena tadi kan ibu sudah menjelaskan tentang persekutuan dalam dan luar, dan ibu akan memberikan suatu permasalahan. Nah, namanya permasalahan di matematika kan pasti membutuhkan langkah-langkah untuk menyelesaikannya, pasti membutuhkan rumus. Dan di sini ibu membuat alat peraga untuk mencari tentang rumus persekutuan dalam dan persekutuan luar. Ada yang mau ikut mencari rumusnya? Ya, maju ke depan. Jadi untuk garis simbol lingkaran kan tadi pengertiannya garis yang ada di dalam titik lingkaran gitu kan. Nah, untuk garis persekutuan dalam itu garis yang terletak di antara dua lingkaran dan memotong garis yang menghubungkan. Nah, di sini tuh ada lingkaran besar dan lingkaran kecil. Untuk garis persekutuan dalam, ibu kasih nama P dan Q. Dan untuk yang besar, ibu kasih nama jari-jari yang pertama itu R1. Kelihatan semua? Dan untuk lingkaran yang kecil ibu namakan jari-jarinya R2. Dan untuk jarak dari titik pusat A dan titik pusat B ibu kasih huruf P kecil tadi ketutupan garis. Dan selanjutnya karena persekutuan dalam kan garis yang berada di antara dua lingkaran dan memotong garis yang menghubungkan dua titik pusat lingkaran. Dan ini kan baru memotong tapi belum ada di titik pusatnya satu-satunya A sama B nya. Jadi coba kita pindahkan ke bisa diperoleh ini kan segitiga sikus itu ya. Kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras sehingga diperoleh rumusnya I sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 dikuadratkan. Ya, betul. Selanjutnya untuk persekutuan luar. Persekutuan luar yaitu garis yang berada di luar lingkaran dan tidak memotong garis yang menghubungkan antara lingkaran besar dan lingkaran kecil. Dan kalau persekutuan luar itu ibu namakan garisnya M dan N, beda. Kalau yang dalam kan P dan I. Kalau yang luar ibu namakan M dan N. Dan untuk jarak kedua dari titik pusat ini ibu kasih P kecil. Dan untuk lingkaran yang besar jari-jarinya yang pertama R1 dan untuk lingkaran yang kecil R2. Selanjutnya kita hubungkan dari dua titik lingkaran ke sini yang Oke, sebentar. Jadi kita luruskan dengan jari-jari yang sehingga bisa dicari juga dengan rumus Pythagoras. Dengan rumusnya ditemukan MN sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 dikuadratkan. Ya, baik benar. Jadi tadi kan terima kasih.
Jadi kita bisa memperoleh dari persekutuan dalam itu rumusnya PQ sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi jari-jari pertama ditambah jari-jari kedua kuadrat. Dari persekutuan luar itu ada MN sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi jari-jari pertama dikurangi jari-jari yang kedua dikuadratkan. Dari sampai sini paham semuanya anak-anak? Paham. Baik. Selanjutnya kalian akan dikasih permasalahannya untuk di lembar LKPD. Bisa dikerjakan secara individu dulu ya. Oke, sudah diselesaikan secara individu semuanya anak-anak? Sudah. Selanjutnya kalian bisa didiskusikan dengan teman sebelah kalian ya. Dari Mbak Ayu bisa ke sana. Oh, ya. Oke, sudah berdiskusi semua anak-anak? Sudah. Apakah ada yang ingin mempresentasikan hasil dari diskusinya? Oke, baik. Belajarnya sama Mbak Nelly. Bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurjana dari teman saya. Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Untuk nomor 1 itu jawabannya seperti ini gambarnya. Terus untuk nomor 2 jawabannya 24 meter. Nomor 3 ya, nomor 4 96. Oke, benar. Sekian diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kalian mengerjakan asesmen Quran dulu ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, kita sudah di penghujung materi. Selanjutnya kalian untuk merefleksi pembelajaran pada hari ini. Baik, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Sebelumnya Ibu akan tanya, untuk hari ini kalian sudah dapat materi apa aja ya? Pengertian dari singgung lingkaran, sifat-sifat dari singgung lingkaran, konsep garis singgung dalam dan luar lingkaran. Oke, baik. Untuk pengertian dari singgung lingkaran apa ya, Mbak itu? Dari singgung lingkaran adalah garis yang menyentuh lingkaran di satu titik saja, Bu. Oke, untuk macam-macamnya Mas perlu
ada dua Bu. Yang pertama itu hari singgung garam dan yang kedua hari singgung wanita. Oke, baik. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan kasih hadiah untuk tadi yang sudah maju presentasi. Terima kasih anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.